ulama yang disebutkan di dalam buku-buku akidah, pemimpin dianggap syah dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd, dipilih oleh orang-orang yang dipercaya dan berwenang di negeri itu. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu tidak dipilih oleh seluruh sahabat, hanya sahabat yang berada di bawah Saqifah Bani Sa'idah itu yang memilihnya. Ya, yang lainnya ikut. Sebagaimana Utsman bin Affan menjadi khalifah itu hanya permusyawaratan antara 6 orang saja, antara 6 orang. Dan sebagaimana Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah karena kesepakatan sebagian sahabat, yang lainnya ikut di belakangnya. Baik, ini yang pertama ya, dipilih oleh apa? Oleh siapa? Ahlul halli wal aqd. Yang kedua, dia syah sebagai pemimpin apabila dilimpahkan, dapat pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Ini namanya wilayatul ahdi. Iya. Ini yang disebut dengan nama wilayah apa? Al-ahdi. Wilayatul ahdi ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar. Beliau menetapkan, kalau saya meninggal, pemimpin setelahku adalah siapa? Adalah Umar ibn al-Khattab. Maka Umar pun setelah Abu Bakar meninggal, syah sebagai pemimpin, dibaiat oleh seluruh para sahabat, disepakati, tidak ada silang pendapat. Dan ini yang dipakai sekarang di dalam negara-negara Islam yang mereka sebut dengan nama kerajaan maupun yang lainnya. Orang-orang di Indonesia mengatakan ini sistem monarki katanya. Ya. Ya, bandingkan aja dengan Saudi Arabia itu, menerapkan sistem Islam di situ. Rajanya meninggal di awal malam, ya. Malik Abdullah meninggal di awal malam, manusia dalam keadaan mau tidur, bangun tidur rakyatnya, di waktu subuh pergi sholat, sudah ada raja baru. Ya. Tidak perlu proses di dalam apa? Pergantian kekuasaan, tidak perlu sikut-sikut ribut keluarkan biaya sebanyak. Mungkin biaya itu yang dipakai untuk pemilihan, andai kata dipakai untuk membangun negeri ini, sudah berapa negeri baru yang terbangun. Ya, ini harus dipahami bahwa syariat Islam itu mengatur dengan hal yang sangat indah. Baik, yang ketiga, pemimpin syah sebagai pemimpin, kalau dia berkuasa dengan kekuasaannya, kadang dia pakai jalan keliru. Anggaplah dia pakai jalan keliru, dia kudeta, tapi sudah kudeta dia menang. Ya, sudah berkuasa, maka di posisi dia sudah terlanjur berkuasa, di sini dia wajib dikatakan sebagai pemimpin, harus diterima sebagai pemimpin. Dan ini disepakati oleh para sahabat. Ketika Abdul Malik bin Marwan menggulingkan Abdullah bin Zubair, maka para sahabat yang masih hidup waktu itu, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas dan selainnya, Anas bin Malik dan selainnya, itu membaiat Abdul Malik bin Marwan. Jelas ya? Membaiat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Nah, itu sama saja kalau ada pemimpin yang memimpin dengan jalur pemilu, misalnya dia berhasil menjadi pimpinan negara, semua orang sudah mengakuinya pimpinan negara, maka itu sama dalam hal ketaatan dengan yang terpilih dengan cara yang pertama dan kedua tadi. Sama. Jelas ya? Dan itulah yang berada di Indonesia ini. Itu dari sisi hukum syar'i. Baik. Wallahu